Di segmen kali ini Bang Jaki pengen menceritakan tentang pendakian di Gunung mana? Di Cikuray, Bang. Di Cikuray. Itu 2021. Belum lama, Bang. Oke, baru tahun kemarin Agustus. Bang, buru Bang, ayo Bang, kan gitu. Bang Joeng juga udah selesai. Iya Bang, ayo katanya. Cuma dia nggak bilang. Ternyata yang pas saya bahas udah mulai mau nanjak, itu yang si bilang si agak buru-buru tuh di depan itu ada yang ngeliatin saya, Bang. Jadi sosok cewek pakai kebaya, pakai androk, tuh jadi nunduk aja gitu, rambutnya begini, pucet gitu mukanya. Ya. Gue nengok lah tuh, gue ke belakang ya kan. Jadi ada pohon tuh, pohonnya kan gede, jadi dia ada cabang gini Bang, bawahnya tuh. Situ yang duduk Bang. Itu jelas gue di situ ngeliat Bang. Tapi jauh sih, emang jauh gitu jaraknya. Cuma gue ngeliat juga nggak gue jelasin, langsung ngeliatin terus gitu. Gue langsung, aja gue langsung, wah udah gitu fokus gue jalan ke depan ya kan. Jadi, cuma di situ yang gue lihat itu Bang, sosoknya tuh ini Bang, cewek, cuman putih Bang, begini gitu, putihnya di ke bawah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan momen kali ini gue masih berada di daerah Bandung nih. Dan narasumber gue kali ini pernah menceritakan tentang pendakiannya ketika di Gunung Sumbing pada tahun 2020. Oke, pasti teman-teman semua udah pada tahu nih siapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Jaki. Selamat malam Bang. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah. Wah, kita jumpa lagi nih. Udah lama banget ya, hampir 4 tahun setengah ya. 4 tahun dan setengah. Lama banget nih Bang. Nah kan sebelumnya lu pernah menceritakan tentang pendakian lu di Gunung Sumbing nih Bang ya. Itu pada tahun 2020 ya. Iya. Nah di segmen kali ini Bang Jaki pengen menceritakan tentang pendakian di Gunung mana nih? Di Cikuray Bang. Di Cikuray. Itu 2021. Belum lama Bang. Oke, baru tahun kemarin Agustus. Nah, lo bisa simak videonya sampai habis nih teman-teman semua. Karena Bang Jaki ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian ataupun pengen menjadi narasumber di sini seperti Bang Jaki, lo bisa langsung aja kirim di form yang udah disediain di kolom deskripsi atau bisa melalui Instagram besokpagi.idv. Mau nggak mau, suka nggak suka bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. ...2021 Gunung Cikuray ini Bang. Yang di awal cerita tadi lu sempat menjelaskan sedikit ya. Iya. Bahwa saja pada pendakian itu lu sempat bertemu perempuan yang memakai kebaya dan juga memakai rok. Ya. Nah, dan juga di salah satu pos kaki lu sempat ditarik nih. Nah, ya sempat kayak dipegangin gitu sih Bang, gua rasa aja gitu. Emang iya gitu yang gua rasain gitu. Nah, lu bisa jelasin lagi nggak sih Bang dari awal hingga akhir kejadian
dan hingga lu kembali ke rumah dan menceritakan pengalaman pendakian lu di sini nih. Silakan Bang Jaki. Iya. Jadi waktu itu tahun 2021 Bang ya, belum lama sih. Tepatnya bulan Agustus. Nah, jadi gua kan dari rumah nih, dari tempat kosan gua ngajak teman gua nih, namanya Bang Joeng. Dia tuh orang Garut, Bang. Gue bilang sama dia, gue kontak dulu, Bang, tujuan gue tuh sebelumnya bukan ke Cikuray dulu sebenarnya, Bang. Jadi awal tujuan gue pengennya tuh ke Guntur gitu. Nah, gue kontak, Bang, kita ke gunung ya gitu, ke Guntur gitu. Oke Bang, ke rumah saya aja gitu. Cuman kita mulai treknya besok. Abang malam ini bermalam di rumah saya. Oke Bang, siap. Saya berangkat nih. Saya packing barang. Saya OTW siang ini. Nah, siang itu saya beres-beres ya kan, barang packing udah beres. Saya sendiri Bang. Dari rumah sih saya udah sendiri tuh, berangkat sendiri. Saya sih nggak bawa kendaraan. Saya pakai bus. Naik busnya tuh dari Cilinyi Bang. Kalau gue berangkat dari Bandung di Cicam, gue naik angkot dulu ke Cilinyi dulu, baru naik bus ya kan. Turun terminal Guntur. Akhirnya gue siang itu berangkat tuh. Gue berangkat sampai di terminal Guntur itu siang sekitar jam 1. Karena gue berangkat dari rumahnya jam 11-an. Perjalanan soal ke Cilenyi itu lumayan. Kalau naik angkot jauh, macet ya kan. Akhirnya gue sampai jam 1 tuh di terminal Guntur. Nah, tiba-tiba nih teman gue yang gue kontak ini nomornya nggak aktif Bang. Oke. Nah, gue bingung kan. Aduh, gue ngobongin siapa kan gitu kan. Akhirnya gue kepikiran, gue buka sosmed nih, Instagram, ada teman gue nih orang Garut juga kan gitu. Nah, namanya si Agai. Akhirnya gue coba kontak-kontak dia, Gai gitu kan. Gue bilang assalamualaikum dulu kan ya, assalamualaikum gitu, Bang, lagi di mana gitu. Dia akhirnya emang lagi on juga, dia balas di rumah Bang, ada apa gitu. Bang, gue minta nomor WA lu dong gitu kan. Akhirnya gue dikirimin nomor dia, gue langsung lanjut lewat di WhatsApp, ya kan. Akhirnya, Bang, gue ada di Guntur nih, terminal Guntur gitu. Lah, abang mau kemana? Dia belum tahu Bang, karena dia tuh, gue baru Bang, baru kenal sama dia gitu di situ. Kalau Bang Joeng lebih dulu gitu. Akhirnya, gue ngobrol sama dia, gue di terminal Guntur, gue ini Bang Gai gitu kan. Akhirnya, lah, abang mau kemana? Mau ke Gunung Guntur gitu kan. Nah, terus abang itu tadinya sama siapa? Saya sendiri. Cuman saya udah janjian nih sama Bang Joeng gitu. Oh, yang waktu itu abang pernah janjian sama dia, yang pernah cerita gitu Bang. Dulu saya sempat cerita gitu kan. Akhirnya, ya terus nomornya nggak aktif ini gitu, Bang gitu kan. Ya terus abang sampai ngejemput di situ, nggak ada sih. Ya udah Bang, abang di mananya tungguin. Nanti saya ke sana gitu. Oke. Nah, akhirnya dia jemput saya lah. Dia bawa motor ya kan. Nah, lama sih Bang. Soalnya Cikajang ke Terminal Guntur jauh Bang. 2 jaman itu Bang. Iya, karena perjalanan emang bener jauh. Dari Cikajang ke kota itu kan, Terminal Guntur. 2 jam bener saya nunggu di situ, ngopi udah habis berapa kopi ya kan. Rokok ya kan, sendiri lagi kan. Sampai sore itu. Sore sekitar jam 4-an lah dia. Jam 4 sore baru nyampe terminal. Gila, lumayan lama juga kan. Bang Joeng juga masih nggak aktif nomornya. Gue nggak tahu ini kenapa nih anak kan gitu. Datanglah tuh, Bang, saya pakai motor ini Nupo warna merah ya kan. Pakai topi. Cuman dia tatoan kan. Iya. Oke, siap gitu. Saya benar-benar sama sekali baru itu Bang ketemu sama dia. Akhirnya dia, wah ini nih anaknya nih. Bang Jaki ya? Agai? Iya. Ayo Bang ke rumah. Naiklah saya, naik motor, berangkat. Maghrib nyampe rumah dia. Bermalam di situ, ngobrol-ngobrol ya kan. Kita ngobrol ya soalnya mau ke gunung. Ini Bang Joeng juga nomornya kan nggak aktif-aktif ya kan. Setelah aktifnya itu udah pagi ya kan. Saya tidur situ kan sampai pagi. Nah, jadi rumahnya itu dekat kaki Gunung Cikuray Bang. Oke. Ah, pas pagi, gua bangun duluan nih. Gua ngontek lagi temen gue nih, penasaran yang Bang Joeng aktif tuh. Bang, minta maaf ya kan. Semalam saya ada gawean mendadak dan HP juga saya nggak dibawa. Emang HP-nya dia HP agak jadul lah gitu. Ya ngerti lah sih deh. Terus gimana Bang? Abang di mana nih sekarang posisi? Apa di penginapan? Dia kan nggak tahu kan saya di mana. Saya di rumah teman Bang, di Cikajang. Oh iya dia tahu kan, karena udah tahu daerah situ. Saya di Cikajang, di rumah temen nih, namanya Agai. Ya terus gimana Bang? Kita jadi ke Guntur.
Nah di situ saya berubah pikiran sih bang. Pagi-pagi saya bangun ke depan bikin ngopi ya kan, rokok. Itu di kan rumahnya dia kan di kaki Gunung Cikuray, Pepandayan, ini Cikuray. Pagi saya keluar, wah kan bagus pemandangannya kan, view-nya tuh Cikuray sama Pandayan. Kalau Guntur agak jauh kelihatannya dari situ. Akhirnya, bang, kayaknya kita ke Cikuray aja bang, gimana? Nah, kalau saya sih oke aja bang, gitu. Gimana abang aja gitu kan. Berarti ke Cikuray kita nih, Cikuray aja bang gitu. Tapi lewat via Pemancar gitu. Wah jangan lewat situ bang gitu katanya. Ya terus lewat mana? Ada saya punya jalur gitu. Yaudah kita ketemuan aja dulu dah, yang penting mah. Akhirnya, guys, kita ke Cikuray aja. Berarti nggak jadi bang, ke Guntur gitu. Dia, yaudah kita ke Cikuray aja, Guntur nggak jadi. Nah bang, saya ada temen nih mau ikut satu lagi. Siapa? Isan, belum kenal juga saya, baru lagi. Temennya dia, orang situ. Datanglah tuh. Enggak, tapi dia ngomong dulu. Tapi dia bang, dia pengen ikut, itu cuman dia nggak ada dana gitu kan. Ya udah gampang masalah itu mah, saya bilang gitu ya. Yang penting dia pengen ikut. Bisa bareng Nah, gitu bisa ya? bareng-bareng kita, yang penting bareng-bareng aja gitu kan. Akhirnya dibawa tuh ke rumah dia. Kita packing barang. Kemana nih bang? Kenalan dulu kan kita kan. Isa namanya kan. Akhirnya kita berangkat nih buat jemput. Kalau si Joeng ini, Bang Joeng dia nggak pakai motor gitu. Jadi kita bodo motor dari situ. Kan kita bertiga, otomatis kita satu motor kosong nih. Nah kita ketemuan di perapatan yang mau ke kota juga tuh, Garut tuh. Karena kan kalau misalnya akses help tuh agak jarang sih bang situ ya. Jadi gue tuh nyamperin dulu ke deket arah ke rumah dia bang, ke perempatan itu. Pokoknya patokan gue di perempatan nungguin dia. Gue bilang bang, siang tuh jam 10. Ntar kita ketemuan di perempatan yang deket lampu merah aja tuh bang, yang pas terakhir mau masuk arah ke Cikajang. Oke siap bang, gitu. Saya nanti naik angkot dari sini, kata dia. Akhirnya gue berangkat, ya kan. Sampailah di pas lampu merah itu sekitar jam 10:30 ya kan. Dari jauh dari rumah gue jam 10. Ya kan karena nggak terlalu jauh sih bang, gitu. Karena dari dia pertengahan masuk tengah-tengah lah. Lama nunggu tuh sampai jam 11:30 bang, nunggu dia. Dia naik angkot mungkin macet kan di kota. Nah nggak lama nyampe lah Bang Joeng ini kan. Akhirnya ketemu. Terus bang, saya belum belanja logistik, gitu. Saya bilang gitu. Mendingan kita nyari Indomaret atau Alfa gitu. Terus kata Bang Joeng, udah gampang di warung temen aja saya di sono deket kaki Gunung Cikuray. Nggak bang, kan takutnya namanya di sono warung kecil nggak komplit. Alfa aja dulu soalnya ada yang saya beli gitu, ada yang pengen saya beli juga banyak kayak rokok belum ada. Oh ya udah kita mampir dulu di Alfa. Berangkat ke Alfa. Nah di situ saya belanja buat logistik segala macam ya kan. Udah selesai belanja, saya keluar, kita ngobrol dulu nih. Nah di situ kita milih dulu nih, mau apa? Mau pemancar, atau Batu Susun. Saya bilang gini, bang, kita ke Cikuray lewat via mana bang? Lewat jalur saya aja bang. Dia ngomong jalur saya terus kan gitu. Jalur mana bang? Jalur abang gitu. Jalur Batu Susun. Batu Susun tuh di mana bang? Saya baru dengar kan gitu. Ada katanya. Itu teman saya di situ katanya. Kenapa nggak lewat Pemancar aja bang? Saya bilang gitu. Soalnya kan bang, ya biar enak aja kan gitu. Maksudnya kita lewat situ aja gitu. Maksudnya biar kita juga kan, saya juga belum pernah gitu lewat jalur situ. Nggak bang, saya nggak mau katanya. Saya kalau lewat jalur Pemancar mah saya nggak mau dah, mendingan abang aja. Nanti saya lewat sini sendiri. Oke. Wah jangan gitu bang, saya bilang gitu ya. Saya bilang gitu. Mendingan kita bareng-bareng aja, saya bilang gitu. Kalau misalnya abang pengen lewat Batu Susun, ya udah saya ikut abang kayak gitu. Terus yang lain sih kayak si Aga sama sisanya emang kita baru kenal, dia mah udah oke aja ya? Udah gimana saya sama Bang Joeng kan gitu. Diem aja mereka berdua kan gitu. Cuma saya minta pendapat juga sama si Agai. Gai gimana? Mau nggak lewat jalur Batu Susun? Udah tahu nggak, Gai? Sama bang, saya juga orang Kajang belum tahu kata gitu. Belum pernah. Tapi itu serah abang, maunya lewat mana saya sih ikut aja kata dia gitu kan. Saya juga mikir dulu kan gimana ya. Yaudah sekarang gini aja bang. Katanya kan ada rumah teman abang, berarti kan kita singgah dulu nih di rumah abang yang deket pas kaki Gunung Cikuray. Ya udah kita ke situ dulu aja yang penting. Udah, oke lah berangkat tuh sampai di rumah temennya itu Bang Joeng. Emang dia tuh si rumah temennya emang
dia itu sama orang-orang base camp kita semua situ kenal semua gitu bang. Dan juga emang dia pernah pedagang situ juga, pedagang di gunung situ gitu. Jadi ya emang itu jalur petani bang, jalur petani, jalur pedagang kan gitu. Sehingga lah kita di rumah itu ngobrol lama sih bang. Hei kan gitu kata si teman itu. Boy mau nanjak lagi nih kayaknya. Enggak ini bang, antar temen kan gitu. Ada teman-teman gitu. Ya udah sini masuk dulu, kita makan aja dulu kan gitu. Makan aja dulu sini. Ya bang, gitu. Kopi kalau nggak ngopi dulu. Akhirnya kita masuk dulu di dalam ngobrol ya kan. Ngopi. Nggak besok aja nih 17-an. Nggak bang, takut rame kan gitu, mendingan sekarang kan gitu. Oh ya udah. Cuma itu saya bertanya dulu bang. Bang mau nanya nih, iya. Ini kan jalur nggak ada base camp ya bang. Iya. Seandainya nanti kan gini bang, saya kan nggak enak juga bang. Saya kan biasanya kan kalau misalnya ini base camp yang lain kan kita simaksi kan gitu bang. Nah ini kita kan nggak ada simaksi bang, gimana bang? Takutnya kan ya entah ada apa namanya jalur ilegal lah, apalah ada omongan apa atau misalnya ada masalah sama saya, enggak bang. Nah, insya Allah aman gitu sama saya karena nanti juga sama orang-orang base campnya saya bilangin, misalnya abang lewat sini, terus abang lintas nih, turunnya mau lewat Pemancar atau misalnya Otak Grot ya apa tuh yang satu lagi Kira gitu. Jangkot. Nah Kira Jangkot. Nah itu akhirnya, nah itu nggak masalah bang, yang penting abang laporan sama saya bang. Nah maksudnya abang turun dari sono nanti bilang atas nama saya. Tapi abang laporan lagi kontak saya bahwa saya udah di sini turun. Buat nandain aja gitu ya. Jadi saya nggak nyari lagi, maksudnya nggak nungguin abang kabar nih, nggak ada kabarnya belum turun gitu. Oh iya bang, tapi saya nggak bang, saya naik sini turun lewat sini gitu. Oh ya udah kalau gitu. Nah akhirnya kalau bang Joki emang udah akrab, emang temen biasa pernah bareng gitu, ngetrek bareng di situ gitu. Akhirnya udah sore sih bang. Udah jam 3 tuh, sampai jam 3 kita makan bakso segala macam sih, ngopi. Yuk udah sore nih, sampai jam berapa malam nih, kata Bang Joeng mah asik aja deh. Apa-apa udah kita malam adem katanya. Anjir gitu. Bang Joeng ini yang termasuk orang yang ini tadi cerita itu ya mesti gini bang, dia orang itu seneng sama yang kayak horor-horor gitu bang. Nah akhirnya oke lah, kita udah beres-beres, parkir motor kan di situ, rumah situ, di rumah si abang itu. Kita udah packing barang lagi, packing ulang di situ kan. Ada yang kurang apa? Beres lah. Kita lewat perkebunan nih bang. Nah, lewat perkebunan gitu kan, tanah segala macam ada di situ. Akhirnya cuma pas papasan jalan ada petani nih. Ketemu kita berhenti tuh. Ngobrol tuh. Bang Joeng mah kayaknya udah akrab, udah sering ketemu dia gitu. Ngobrol lagi di situ lama lagi kan sampai jam 4 tuh. Itu belum nyampe pos 1 bang, masih di pertengahan masih di perkebunan ya. Iya perkebunan. Ngobrol, rokok, ngopi singgah kita ngobrol. Akhirnya udah gitu kita lanjut dah tuh. Udah setengah jaman dah ngobrol lama. Lanjut ya kan. Nah pas pertengahan jalan belum nyampe pos 1 juga, tek aja. Itu puyeng kepala saya bang. Pas itu tiba-tiba saya puyeng ya kan, deng aja kayak misalnya kayak mau muntah gitu bang, kayak ngerasa kayak, jadi saya tuh ngelewati, kan dia kalau Batu Susun bang, jalannya gini ada tanahnya tinggi bang, kita di bawah gitu, hanya pohon-pohon gitu kan, ada pohon-pohon juga, pohon pisang banyak, di situ belak aja saya mual tuh bang, kayak ngerasa nggak enak, muntah tuh saya di situ bang. Cuma muntah nggak war apa-apa gitu, cuman muntah aja gitu biasa. Udah kata si Agai, bang minum dulu nih bang air hangat bang gitu. Karena kita bawa termos kecil ada air hangat gitu. Terus minum, bang gimana nggak apa-apa? Udah nggak apa-apa, yuk lanjut jalan ya kan, Mapai ke pertanian. Belum nyampe pos 1 berhenti lagi tuh. Nah itu udah banyak pohon, udah mulai mau masuk ini bang, hutan lah itu. Masih pintu rumah ya. Udah kayak perkebunan udah nggak ada nih, udah terakhir nih, udah mau masuk. Tapi kita istirahat dulu, lumayan sih capek juga kan gitu. Ngopi nih di situ. Pokoknya kita udah masuk itu udah pas mau maghrib bang. Jadi mau masuk ke pos 1 itu. Nah akhirnya kita ngopi dulu tuh di situ ngopi ya kan.
banyak ada petani juga baru pada pulang udah sore kan mau pada turun gitu kan. Lama sejam bang itu bang, pokoknya jam 5 gue mulai setar dari pas mau masuk. Nah, akhirnya yang kita malam ini bang di jalur bakalan kata bang Joeng udah nggak apa-apa, enak malam adem, jir kan gitu. Ya udahlah gitu kan. Akhirnya kan abang udah tahu ini jalannya kan, iya gitu kan. Nah, sebelum masuk ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Oke, kita langsung aja nih lanjut ke ceritanya. Akhirnya kita jam 5 lanjut tuh. Masuklah. Udah mulai masuk nih bang, hutan ya kan. Gila jalur tertutup banget ya kan. Ya karena nggak ada kan pendaki yang lewat sini kan gitu. Karena kalau bukan orang-orang yang sekitar orang tertentu yang tahu situ kan gitu. Cuma kita aja udah berempat kan gitu. Masuk ya kan. Pas itu dari situ pos 1 nggak jauh tuh. Pas mau maghrib berhenti kita kan, bang maghrib dulu lah bang kan gitu. Ya udah dikit lagi tuh pos 1 depan gitu. Pos 1 udah nyampe sholat maghrib ya kan situ. Bang, masih ingat nggak sama yang tadi pesan di sono, gitu kan? Oh iya. So, udah sholat maghrib kita mau. Tadi saya pengen ngopi dulu ya. Oh iya, jangan lama-lama ya. Jadi gue dipesenin bang. Jadi gue dipesenin tuh dari bawah katanya. Sebelum kalau udah maghrib dari pos 1 nyampe pos 6 itu katanya jangan istirahat lama-lama. Gitu. Saya nggak nanya kenapa bang. Cuma katanya saya nggak nanya juga, saya udah ngerasa udah tahu kayak udah tahu paham lah udah ya. paham lah kayak nggak perlu nanya banyak gitu. Oh iya gitu, ya siap bang gitu. Pokoknya kalau udah pos 6 santai aman gitu. Ya udah siap bang. Akhirnya kita tuh lanjut tadi ya bang, maghrib. Lanjut maghrib. Nah di situ gue maghriban dulu ya kan. Tapi nggak ngopi gue, karena gue mikir kalau gue ngopi lama nih istirahatnya kan gitu. Terus saya maghrib lanjut lagi dah bang gue. Cuman minum-minum aja kan. Lanjut jalan ya kan. Nah di situ mulai rasa gue tuh gak enak aja kan, teman gue juga sama kan gitu. Di situ gue masih main HP sih, sempet gue merekam cuman nyampe situ aja nggak lama gitu kan. Nah di situ gue tuh yang gue bawa aqua kosong bang, aqua kosong kan. Jadi katanya di pos 2 ada mata air gitu kan. Nah akhirnya gue mikir nih, ini udah malam kan gitu. Seandainya misalnya nyari air nih gimana ntar kan gitu. Tapi kalau gue nggak ngambil air juga, ntar buat di atas gimana kan gitu. Ya tapi tetep bang kita bang nyari air bang di pos 2. Nah jalan nih sampai di pos 2 ya kan, berhenti dulu kata bang Joeng, ngambil air dulu yuk gitu. Siapa yang ke sono kan gitu. Bang itu bang jadi pos 2 tuh kita mapai dulu bang jalan lewatin jadi si pohon itu tuh lumut terus banyak akar-akar tertutup lah gitu kan. Jadi yang jalan ini bukan saya nunggu. Saya nunggu di pos sama si Isan yang ke sono, Bang Joeng sama si Agai. Nunggu lama ya kan. Katanya udah jam berapa nih? Sekitar jam 7-an gitu bang di situ kan. Jam setengah 8 gitu. Jam setengah 8 ya kan. Saya nungguin dia ngambil air. Ternyata airnya nggak ada bang. Jadi bukan airnya nggak ada bang. Jadi pas nyampe, gua nanya, bang mana airnya bang? Nggak ada gitu. Ini bang katanya. Si selangnya itu pegat. Nah pegat itu kalau di sini kan Mampet gitu pesah, ya? potong, potong. pisah, copot gitu. Jadi airnya juga nggak jalan katanya. Dari atas kayaknya udah putus kan gitu. Ya terus gimana bang? Ya udah nanti kayaknya depan di atas itu di puncak ada warung teman saya gitu. Kalau misalnya nanti buka kita beli di situ kan gitu. Berarti kita lanjut ya bang. Lanjut aja lah. Kan air ada nih. Cuman kita kan ini cuman persediaan kalau buat nanti kurang kan gitu. Ya udah kita lanjut. Lanjut tuh sampai di pos 3 ya kan. Sampai di pos 3 kita sama pos 3 tuh nggak ada apa-apa bang, aman gitu kan jalan kan. Kita jalan aman. Nah pas masuk pos 4
di situ emang kita tuh dari pos 2 ke pos 3 tuh udah jalannya agak cepet bang. Ini kita nggak nyantai bang sama anak-anak ini bang. Mungkin dia udah terbiasa di situ ya. Iya, jadi nggak nyantai bang. Istirahat juga nggak lama. Yang lama itu karena di pos 4 saya. Karena saya ganti baterai headline kan udah mulai redup bang, headline saya kan. Nah, pas masuk pos 4 ya kan. Pas masuk pos 4. Nah, di situ pos 4 kita bikin mie. Nah, jadi pos 4 kita bikin Indomie. Saya nggak mikirin yang tadi pesan itu bang. Lama otomatis kan. Enggak, karena lapar nih si Ihsan belum makan ini. Makan sih makan di warung yang di si abang. Nah, di situ dia lapar, dia bilang lapar kan gitu. Akhirnya ya udah bikin mie aja dulu buat ganjel gitu. Ya udah bikin mie bang di situ kita tuh. Cuman satu nesting kita berempat bang. Udah kita yang penting simple aja gitu, satu nesting berempat. Yang penting keisi aja perut gitu. Nah gitu. Ya, biar anget gitu kan, satu nesting berempat kita makan. Nah kita makan di situ sekitar 20 menitan itu kalau nggak salah. Saya masih kepikiran terus bang, kepikiran sama yang waktu yang pesan itu, di bawah itu. Nah ya? iya. Jadi kayak bang udah yuk lanjut lagi kayak bilang gitu kan. Ayo gitu. Jalan tuh bang, beres-beres dulu kan, setelah makan kita packing lagi beres. Jalan ya kan. Pas baru beberapa jalan gitu kan, pertengahan lah, sebelum pertengahan saya berhenti, bang dulu bang, headline saya nih baterai kayak udah meredup kan gitu. Saya ganti baterai dulu ya. Oh ya udah, saya juga sholat isya dulu bang. Ya udah sholat isya aja dulu kan gitu. Akhirnya itu jam berapa ya? Jam 8-an itu bang, jam 8-an. Itu saya bang ganti baterai ya kan. Jadi saya mah agak di bawah. Jadi di bawah gini, yang lain di sini ya kan, di dataran gitu. Nah si Bang Joeng di sini sebelah sini sholat ya kan. Nah saya di bawah duduk ngambil baterai yang baru gitu kan. Pas ngambil baterai, tiba-tiba baterai yang barunya jatuh nih, gludung satu ya kan. Jatuh lah si baterai itu. Nah pas itu saya kan otomatis turun nih ke bawah dikit lagi kan. Waduh ya kan, turun ke bawah saya cari-cari tuh, udah menunggu, penasaran juga kan. Nah pas saya, jadi si baterai kan banyak rumput-rumput, daun segala macam kan, daun kering. Tiba-tiba ada yang melintas tuh bang, depan saya bang. Ya. Pas ada yang melintas, cedek aja. Kudu saya merinding langsung kan. Ya. Nah si Agai, bang buru kan gitu. Ya Gai ya, bentar lagi nih tanggung gitu. Akhirnya saya nggak nemu juga bang, saya juga udah ngerasa nggak enak. Udahlah, saya bilang udah saya buru-buru nih, saya pikir udah nggak bener nih, udah pakai baterai yang ada aja kan gitu. Jadi yang itu nggak saya terusin nyari. Bang buru bang, ayo bang kan gitu. Bang Joeng juga udah selesai. Iya bang ayo katanya. Cuma dia nggak bilang. Ternyata yang pas saya udah mulai mau nanjak, itu yang si bilang si Agai buru-buru tuh di depan itu ada yang ngeliatin saya bang. Jadi sosok cewek pakai kebaya, pakai androk, tuh jadi nunduk aja gitu, rambutnya begini, pucet gitu mukanya. Nah akhirnya saya jalan nih bang, mau ngelangkah nih bang, truk aja kaki saya bang, berat banget bang. Saya ini berat betul gitu ya. Saya bilang kenapa ya, nggak biasanya kayak gini kan gitu, tiba-tiba kayak gini kan gitu. Terus kata si Agai, bang kenapa bang? Gak tahu ini Gai, kok tiba-tiba kaki kayak gini, kayak kram gini kan gitu. Akhirnya si Ihsan disuruh, Ihsan itu kasih obat coba, minyak gitu kan, minyak lawan atau minyak angin kan gitu. Turunlah dia tuh ini kaki saya. Nah tiba-tiba hilang bang, hilang nih, sakitnya kayak beratnya nih. Udah nggak apa-apa nih, udah hilang kan gitu. Jalan lagi bang, pindah bang sebelah kiri, tok aja. Si Ihsan udah jalan lagi, balik lagi kan. Nggak, bang kenapa lagi? Nggak tahu kok, ini kok bingung ya, kok jadi pindah ke sebelah kiri. Saya juga sempat bingung ya. Wah, dalam hati saya ini nggak beres kan gitu kan. Nah tapi udah nih si Ihsan, coba bang diinin dulu, lurusin bang kaki bang kan. Diinin nama dia kan, dipijit. Hilang nih bang, dia sakit, kayak sakit terus sama beratnya tuh hilang tiba-tiba. San nggak apa-apa gue San gitu. Ya udah lanjut lagi yuk jalan gitu. Si San dulu lagi jalan.
Gue tuh mau melangkah lagi bang, berdiri bang, brak aja dua-duanya bang. Di situ gue duduk dah, brak jatuh duduk. Anjir ini emang gak beres. Gitu kan dalam hati. Bang, abang kenapa sih? Iya sih guys, bingung gue juga kan gitu. Ya udah, San, datang lah berdua-dua tuh, itu mah langsung masih agaknya. San coba San itu bacain apa kayak gitu kan. Saya juga kan nggak sama baca sekali kursi segala macam kan gitu bang. Si Bang Joeng nih, bang, ayo bang katanya kan gitu ya. Niat waktu kita udah lama banget sih, itu udah kelamaan karena kita masih di pos pertengahan pos 5 kan bang ya. Kita belum nyampe pos 6 karena pesan yang dari di bawah tuh kita harus sampai pos 6 itu jangan istirahat yang terlalu lama kan gitu. Di situ kan kita mulai kerasa kayak keganggu gitu bang kan gitu kan. Akhirnya itu teman saya datang nih ke si Isan sama si Age nih ingin kaki saya bang, coba bang celananya dibuka dulu dikasih minyak ini. Tiba-tiba hilang lagi bang yang sendirinya. Gue tuh ngerasa biasa aja nih, biasa aja nggak berat atau apa. Kayak udah nggak apa-apa gue nih, serius bang nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa gitu. Serius bener bang nggak apa-apa. Udah kayak kalau nggak tuker bang kali berat, nggak masalah gitu. Ini bukan masalah berat di badan gue kan gitu. Ya udah kita lanjut lagi ya jalan pelan-pelan bang. Abang dulu dah bang, lebih dulu. Gitu. Enggak bang, udah gue di belakang aja kan gitu. Saya bilang gitu kan. Si Bang Joeng di depan, kalau dia kan karena udah yang tahu jalan bang kan gitu. Jadi si Bang Joeng ini tuh sosok gede bang di belakang itu, makanya dibilang kata tadi ayo gitu buru gitu. Cuman ya dia cuma lihat aja karena dia tuh udah pasti karena dia udah tahu, ditambah dia emang suka sama mistis gitu, horor gitu di situ kan. Udah tahu jalur itu juga kan gitu. Itu jalurnya benar-benar tertutup sih bang. Kita tuh sepanjang jalan nemuin udah malam ya bang, pohon tumbuhan gede. Jadi kita juga merangkak-rangkak di pohon, terus kita ngolong itu, benar-benar tertutup itu akar kayak gitu kan, udah treknya terjal ya kan. Nah, akhirnya gue lanjut nih bang. Tadi pasti ini ya bang, yang pas gue udah mulai nggak apa-apa nih kaki gue nih bang. Gue lanjut nih jalan nih. Gue tetap masih di posisi gue di belakang, ya kan. Nah, tiba-tiba nih berapa 15 menit kemudian lah dari situ, nggak jauh dari situ gitu, angin bang kencang bang, angin kencang banget bang. Pokoknya angin di sekitar situ bang, muter-muter gitu bang. Kabut juga emang udah tebel gitu, kabutnya tebel, cuman tuh angin bener-bener tiba-tiba datang kencang aja tuh di situ, sekitar gua bang, sama. Dan kita semua itu ngerasa udah, wah kan gitu, bang Joeng gitu. Apa kita berhenti dulu apa gimana? Udah bang, jalan aja bang, jalan kan gitu. Jalan aja kita udah, yang dikit lagi pos 6 kan gitu. Akhirnya gue pikir ya udahlah jalan aja kan gitu. Nah, jadi tiba-tiba nih berhenti nih bang, yang angin itu berhenti ya kan. Itu bang, mungkin bukan, gue pikir gue aja yang ngedengar suara ada yang nangis bang. Jadi tuh suara ada yang nangis bang, jadi suaranya tuh kedengaran tuh kecil gitu kan, suaranya kecil gitu, tapi udah gua rasa ini deket gitu. Ini kayak gimana sih, kayak orang nangis, sedih banget nangisnya gitu bang, sedih banget nangisnya gitu. Ternyata di situ bukan gua yang denger, bukan gua aja, ternyata si Agai ya kan, sama si Joeng, si Isan enggak, si Isan. Kita bertiga kan gitu. Cuma di situ kita nggak ada yang ngomong, kita tuh ngomongnya kan pas di ini, pas udah di bawah aja gitu kan. Ternyata bukan gua gitu. Yang dengar aja di situ ada yang nangis bang. Gue denger kan gitu. Nah, tapi hilang tuh suara tiba-tiba. Gue udah mulai gue merinding banget kan di situ. Nah, jadi si Aga ini bang, dia ngeliat bang. Jadi lihat si perempuan yang si kabaya, yang pakai kabaya sama handuk tadi, dia berdiri di belakang saya, jelas di belakang saya gitu ya kan. Cuma bang ayo bang jalan bang, abang pindah aja bang, saya di belakang kan gitu. Udah kayak nggak apa-apa, gue di belakang aja gitu kan. Nggak bang, di tengah aja coba gitu kan gitu. Mungkin dia udah tahu bang kan gitu, coba bang di tengah. Enggak guys, tapi saya kagak, masih di belakang bang, di situ posisinya masih di belakang. Lanjut, ya udah kalau abang mau di belakang gitu.
Bang Joeng sih udah, Bang Joeng masih di atas, tetap di depan di atas. Ayo jalan lagi, jalan gitu. Gak lama tuh, udah sekitar 20 menitan itu ketawa tuh bang, ada ketawa cekikikan gitu. Jadi itu juga bukan saya aja. Nah kalau itu si Agai nih, si Agai yang dengar juga gitu kan. Akhirnya saya juga di situ ngerasa ya Allah gini. Tadi dia bilang ada yang nangis, sekarang ada kecekikan gini. Udah nggak beres banget di situ, udah kita udah berdoa aja banget gitu ya sepanjang jalan kan gitu. Kita lanjut pelan-pelan jalan. Guys, bang abang udah di tengah aja dah bang katanya. Udah nggak apa-apa, aku di belakang ntar aja di pos 5. Ya di pos 5 kan gitu. Emang kan itu udah mau nyampe pos 5 bang. Di pos 5 aku di tengah kan gitu. Ya udah kalau gitu. Nyampe lah di pos 5 bang. Nah gini nggak istirahat juga bang. Istirahat sih cuman ini aja ya, kita paling minum ya paling berapa menit lah gitu bang, nggak lama. Emang kita udah berpikir udah malam juga sih bang. Nah akhirnya kita di situ istirahat nggak lama-lama gitu kan. Di situ kita jalan lagi nih, mau nyampe ke pos 6 nih, ada lagi bang si perempuan itu bang, tapi bukan saya yang lihat itu bang. Nah si Agai yang lihat juga, emang ininya dari dia mulu bang gitu bang, si Agai sama si Bang Joeng ya kan. Jadi si perempuan ini dia ada di pohon gitu, dengan ya sama gitu pucet lesu gitu kan, unduk, emang nggak nampakin wajahnya enggak gitu. Jadi pas di situ kita udah gimana ya, mungkin namanya orang dibilang takut ya takut mungkin kali ya, tapi balik lagi ya kita kan udah kita masing-masing berdoa ya kan di situ, karena emang udah tadi kita udah tahu kan, karena selama perjalanannya pesin pos 1 pos 6 kayak gini kan gitu. Jadi ini kan gitu. Lanjutlah kita jalan terus bang. Itu treknya udah mulai terjal banget bang ya. Terjal banget bang, itu jalan itu di situ terjal banget kan, udah mulai terjal ya kan. Tapi akhirnya kita di situ tuh udah nggak ada gangguan tuh, cuman yang pas dari yang dari pos 5 nggak lama berapa jarak di situ kan. Nah di situ baru yang kita ada gangguan, yang si cewek sosok itu nampak kan gitu. Akhirnya kita lanjut jalan sampailah di pos 6 kan itu. Alhamdulillah kan gitu kan. Mati saya alhamdulillah kan sampai si pos 6 gitu. Saya pikir udah aman lah gitu. Maksudnya udah nggak kepikiran yang kayak yang tadi saya selalu mikirin kan gitu. Pos 6 gitu. Gimana nih, istirahat dulu nggak? Saya lihat udah malam, jam 9-an gitu kan, lebih kan gitu. Udah mau jam 9:30. Kata Bang Joeng sih udah jalan aja kita gitu, dikit lagi kok katanya gitu. Akhirnya kita lanjut lagi jalan bang. Nah lanjut tuh nggak ada kendala di situ bang, nggak ada, pokoknya nyampe pos 7 ya kan, pos 8 lah, pos 8 nyampe nih. Di pos 8 dia tuh mau ke pos 9 tuh kan ada ini bang, warung-warung gitu kan. Tapi kan kalau udah malam gitu emang nggak ada yang ngecamp juga, sepi banget kan gitu, warungnya juga tutup, nggak ada orangnya gitu. Nah di situ gue habis lewatin warung jalan, gue gue tuh di belakang masih bang, gue tuh nggak posisi gue belum di depan, masih gue di belakang terus. Pas gue tuh pengen nengok ke belakang aja kan gitu, gue nengok lah tuh, gue ke belakang ya kan. Jadi ada pohon tuh kan gede, jadi dia ada cabang gini bang, bawahnya tuh. Situ yang duduk bang. Itu jelas gue di situ ngeliat bang. Tapi jauh sih, emang jauh gitu jaraknya. Cuma gue ngeliat juga, nggak gue jelasin, langsung ngeliatin terus gitu. Gue langsung gue langsung wah udah gitu, fokus gue jalan ke depan ya kan. Jadi cuman di situ yang gue lihat itu bang, sosoknya tuh ini bang, cewek, cuman putih bang, begini gitu, putihnya sampai ke bawah gitu. Iya, udah gue lanjut lah jalan lah, gue nggak mikirin ke situ lagi, udah gue pikir udah jalan terus. Yang gue pikirin tuh gue buru-buru nyampe tempat ngecamp nih ya kan, kita pasang tenda, makan di situ kan, lanjut jalan ya kan.
Akhirnya nyampe lah di pos 9 bang. Nah pos 9 tuh banyak tuh, udah banyak yang pada ngecamp bang, tapi nggak banyak banget, sekitar 7 tenda 8 tendaan. Ada space buat gua nih tenda nih, deket pohon gede ya kan. Di belakangnya ini kan pohon-pohon kosong tuh, agak ke bawah jurang gitu. Cuman gua agak kesini, agak ke tengah kan gitu. Nah di situ gua bikin tenda. Ada tuh porter yang nggak tidur situ. Jam segitu emang masih belum tidur sih. Ada yang pada ngopi 4 orang gitu. Bang, gimana nih? Trek dari jam berapa nih? Lewat via mana? Kata itu kan porter via Pemancar. Saya lewat Batu Susun bang. Oh, berarti kan aman, nggak apa-apa kan, nggak ada masalah kita kan. Nggak dipermasalahin. Iya, nggak dipermasalahin kan gitu. Oh lewat situ. Gimana katanya? Lewat situ treknya. Lumayan ya, lumayan bang katanya. Kita nggak cerita yang hal yang kayak gitu kan. Ya udah bang, ngopi aja, ngopi dulu sih, ngopi nyantai gitu. Ya bang, ntar kita tenda dulu yang penting mah nih, kita biar enak, kita bisa nyantai gitu. Ya udah, bikin tenda gitu kan. Nongol tiba-tiba ada babi bang datang kan dari sebelah sana tuh. Nah si porter hus kan gitu kan, gusak-gusak gitu kan. Wah ada babi bang. Iya bang, makanya saya dari sore tahu nggak, dari abis maghrib katanya, ini setengah jam sekali, kadang sejam sekali datang terus bang. No 2 tenda abis diserudukin babi no katanya, pada robek. Masa sih bang? Iya. Makanya bang, ntar makanan gantung aja ya biar aman. Siap bang gitu. Yang udah no, tenda 2 tenda no pada robek. Wah bener saya lihat robek bang. Babinya ada 4 bang, udah gede banget. Anjir. Semalaman juga saya nggak tidur akhirnya kan. Udah selesai bikin tenda, masak, makan. Nah jam 12-an itu ya, jam 12-an terus saya di luar. Yang lain si Isan sama Bang Joeng di dalam ya kan. Saya di luar sama porter ngopi, si Agai. Nah ada babi lagi datang lagi nih, digusah lagi sama si Agai sampai ke ke tempat gelap kan pohon. Nah si ceweknya ada lagi bang, yang pakai kebaya, kayak andok. Tuh loh ya gitu, berdiri nunduk gitu. Si Agai itu buru-buru nyamperin saya. Gak ada apa Gai? Gak bang, itu katanya, aduh katanya, udah nanti aja katanya. Udah masuk tenda aja tidur. Nggak ada, itu ya orang nggak bilang ada itu kan. Udah lu aja duluan, Pak ngobrol nih lagi nggak nemenin porter, kesian kan. Dia sendiri udah bang, porter yang lain udah pada tidur, dia sendiri bener-bener dia tuh nggak tidur bang. Dia tugasnya dia tuh buat bener-bener jagain tenda di situ gitu, karena babi ini bang sejam sekali bener-bener datang. Saya juga nggak bisa tidur, bener-bener saya nggak bisa tidur sampai subuh kan, sampai kita mau ya summit kan, nggak mikirin summit di pos 9 kita ya elah cuma berapa langkah doang nyampe gitu puncak kan gitu. Jadi nggak masalah saya nggak tidur sebentar juga kan gitu. Saya juga lihat si porternya kan emang sendiri, kesian. Kadang-kadang saya masuk ke dalam, ada yang nemenin lagi. Tiba-tiba saya dengar dia sepi, berarti sendiri. Saya keluar dari tenda nemenin dia, gantian kan gitu. Gantian ya. Kesian juga kan sendiri. Karena emang bener bang, babi dikit saya dengar usus. Diusir so, babi itu gede-gede kan. Nah singkat cerita kita udah akhirnya sampai pagi, summit ya kan. Sampai puncak. Nah di situ kita nggak lama-lama sih bang. Pokoknya nggak lama juga, kita nggak lama-lama di puncak. Kita cuma langsung buru-buru kita ke tempat tenda, masak-masak, makan buat turun ya kan. Jalur lewat situ lagi gitu. Berarti nggak lintas ya? Enggak bang, karena kita parkir motor di rumah si abang yang di bawah gitu kan. Akhirnya saya turun itu mulai siang, jam berapa ya, jam masih pagi, nggak siang sebenarnya, masih jam 10-an, pagi banget itu, masih pagi kan. Kita udah beres-beres, si babi juga si pagi ini udah pada nungguin kan, nungguin sampah-sampah. Ada yang sampai dibawa kabur, ditarikin, sempat saya videoin kan. Di depan saya babi, nggak galak sih bang si babinya. Cuma dia ngincer makanan yang aja. Yang dia ngincer itu gimana? Sekarang gini sih, sebenarnya dia tuh nggak bakalan ini, yang penting kita juga nggak jahatin dia gitu. Dia itu yang diincer makanan-makanan sampah kayak gitu kan gitu. Pokoknya apalagi yang bau hanyir kan gitu, dia suka kayak gitu. Jadi yang diincer sempet cewek sampahnya diikat di belakang, dikejar kan. Dia si babi itu ngejar si sampahnya kan gitu. Iya. Sampai ditarik, dibawa kabur sama dia kan. Nah, akhirnya kita lanjutin buat turun lah. Jam segitu, jam 10-an tuh. Turun lewat jalur situ lagi, cuma kita lagi berempat ya kan. Nggak ada yang lain mah lewat Pemancar semua kan gitu. Turun lah kita. Nah, ya saya pikir udah siang, enak ya kan. Turun juga, kita udah. Nah, ternyata jalur yang kita lewatin itu bener-bener bang. Itu baru kelihatan bang, karena gue kan baru itu bang lewat situ. Malam kan mana kelihatan kan, gelap banget.
wah gila, semalam kita lewat sini ternyata ya jalurnya bener-bener ekstrim, bener-bener tutup, kayak misalnya udah pada berlumut kayak gitu bang, banyak pohon tumbang ya kayak gitu kan. Jadi emang bener-bener jalurnya ya emang cuman buat orang-orang pedagang yang pedagang aja yang tahu sih itu petani gitu. Nah di situ Bang Joeng sama si Aga itu duluan, dia tuh nggak duluan maksudnya agak jauh jaraknya dari saya berdua, masih Isan di belakang, karena si Isan pengen terus dipoto karena siang kan kita emang baru sempat fotonya baru pas turun aja gitu. Nah disitulah turun cepet bang kita, emang jalur biar Batu Susun itu cepet bang, turun cepet dia, apalagi naiknya juga cepet, cuman treknya lumayan gitu, terjal banget gitu, turun cepet ya kan, kita emang jalannya cepet gitu. Pas nyampe di pos 3, nah di situ si Bang Joeng ini udah tetap duluan ya, si Agai dia nungguinnya itu di pas kita ngopi pertama di pas dekat perkebunan. Nah kita mah belakangan berdua, saya nih gue belakangan sama si Isan. Jadi bang, kata si Isan, sempat pesan juga sebelumnya pos 3, nanti di pos 3 kan ada pohon gede banget itu yang banyak akarnya, yang gelap, fotoin saya di situ bang. Lumayan nggak aja kan gitu, udah jangan turun gitu. Ya bang bentaran aja kan gitu. Ya udah ntar kita berhenti dulu situ. Di situ kita berhenti bang. Berhenti tuh. Ngerasa nggak enak banget ya bang. Pokoknya ngerasa nggak enak banget bang itu sama diri gua ya. Gua tuh masa udah bulu gua nyampe di pohon gede itu merinding tuh. Si Isan dia kayaknya nggak ngerasa apa-apa di situ dia. Dia biasa aja, dia bilang, "Nih bang, makin bos saya, fotoin di situ di pohon itu." Ya udah saya fotoin. Cuma di balik pohon ini tuh gue ngeliat tuh ada sosok cewek tuh kayak ada yang ngintip gitu bang. Cuman jadi gue pas niat nih set aja kan gitu ya, sekelebat gue nggak fokus nih fotoin dia nih, fotoin si San udah yuk turun nih bang, kali lagi bang, udah turun ayo gitu. Udah sore banget ini, udah siang banget nih, lagian juga Bang Joeng udah jauh noh, dia udah duluan kan gitu. Ya udah bang, kali lagi foto kali jepret, udah bang buru-buru gue turun, ya kan buru-buru aja gue turun dah, nggak beres ntar ya kan terjadi yang tidak diinginkan kan gitu. Gue lanjut turun, sampailah ketemu tuh dia lagi pada bikin kopi, udah nyampe situ gue udah sediain kopi sama dia. Lu lama banget ya, ngapain sih? Biasa sih Isan kan kata, soalnya tadi berhenti di pos 3. Ngapain berhenti di situ katanya? Lu tahu di situ gini-gini. Wah, tahu nih. Emang spotnya bagus bang, jadi tempatnya itu emang bagus buat foto bang, memang pohon gede, gelap gitu kan. Ya udah, singkat cerita kita habis ngopi-ngopi situ, sampailah di bang warung itu, alhamdulillah. Wih, cepet banget ya turunnya. Gimana malam sampai jam berapa kata si abang? Sampai malam bang. Oh gimana sama perjalanan? Aman-aman aja? Ya alhamdulillah. Joeng nih, tawa-tawa aja dia. Dia udah tahu. Udah paham dia. Lu ngapain gitu. Tawa-tawa? Gua udah tahu. Enggak bang katanya. Enggak katanya. Wah lu mah ngerjain orang lo. Enggak bang, biasa ya. Kan kalau dia udah tahu nih, kayaknya udah tahu berdua ini gitu. Bahwa jalur itu kayak gimana kan gitu. Akhirnya kita di situ sempat makan dulu ya kan. Cerita sedikit soal semalam itu. Sama si Agai, Isan, Bang Joeng. Saya nanya, bang, semalam kan bang nggak bang yang kaki saya tiba-tiba kayak gitu? Iya, udah tahu kok. Gue tahu gue kan ya. Itu di belakang itu sosok gede, ya kan? Itu sama cewek itu yang niatin aja tuh itu makanya si Agai buru-buru, ayo bang buru. Itu depan lu itu lagi niatin lu kan. Makanya gue bilang ayo buru, kan tahu kan kita udah dipesan dari pos 1 sampai pos 6 kita istirahat jam lama dan kita emang lapar ya kan, lama lah bikin Indomie di situ kan gitu. Nah akhirnya ya udah kita udah cerita tentang waktu semalam, kejadian semalam, semuanya di situ kita cerita ya kan. Kita pulang lah ke rumah ya kan, kita bilang saya pulang bareng Bang Joeng berdua, si Isan sama si Agai dia pakai motor, jadi saya emang nggak pakai motor karena beda arah gitu. Saya mah ke Bandung, si Bang Joeng ke Garut Wanaraja, ke kota, dekat kota, dan dia ke Cikajang kan berdua kan gitu. Jadi kita berpisahnya
di jalan situ, jalan raya gitu bang. Oke nih Bang Jaki, thank you banget nih. Lu udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Cikuray. Cikuray, Tadi Bang. via jalur apa Bang? Batu Susun. Batu Susun. Iya. Oke, kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Oke nih Bang, Gunung Cikuray di tahun 2021 ya. Iya. Gokil banget sih nih ceritanya. Jadi awal mula cerita ini lu rencananya bukan ke Gunung Cikuray ya, rencananya Bukan, mau ke Guntur ya. Guntur gua nih. Sama si Bang Joe itu ya. Sama Bang Joe. Nah, tapi ternyata karena Bang Joe nggak ada sinyal, nggak ada nggak ada kabar. kabarnya besok pagi. Akhirnya lu nge-DM si Agai ini. Agai. Nah, Agai ini boleh lu jelasin nggak sih siapa sih Agai ini? Jadi gue itu kenal sama dia di sosmed Instagram. Jadi kita sering ininya di DM di Instagram. Di DM komen-komenan gitu ya. Bang kapan main gini kita ke gunung bareng. Akhirnya disitulah kita bisa ketemu bareng yang niatnya emang nggak sama Agai, tapi cuma saya berdua sama Bang Joeng. Karena Bang Joeng nggak ada kabar, akhirnya saya bisa langsung ke rumah dia. Oke, ke rumah si Agai ini Nah, ya. si Jadinya Agai ini yang itu kaki. bisa dikatakan pertemuan pertama nih sama Bang. Agai ini. Gue sama itu pertemuan pertama ya. Jemput dia. Dan langsung melakukan pendakian bareng. pendakian bareng. Wah, gokil sih. Jarang-jarang nih orang kayak gitu ada. Dan Bang Agai ini care juga termasuk ya. Asik Bang. Iya, Pokoknya asik si juga Agai, Isan gitu. Kalau Bang Joeng kita emang udah lama kenal. Emang udah lama. Iya. Karena akhirnya yang tadinya pengen ke Guntur jadi Ke Cikuray. ke Cikuray ya. Dan tadi gue sempet dengar ini jalur Batu Susun. Susun ya. Gue baru dengar nih jalur Batu Susun nih. Iya, jadi gue juga sama, emang gue juga di situ. Jadi gue bertanya Bang, jalur Batu Susun ini, gue sempat nanya sama si Bang yang temennya Bang Joeng, yang tempat gue singgah parkir motor situ. Jadi gue sempat bertanya begini, Bang kenapa ini nggak dibuka jalur pendakian? Padahal kan udah ada plang setiap jalur, pos-posnya gitu kan, udah ada pos-posnya. Dan kenapa nggak ada base camp? Ya jadi ya gitu sih Bang, karena yang setahu saya yang dia bilang ke saya gitu. Jadi gini Bang, seandainya nanti di sini buka jalur pendakian gitu kan, base camp, cuman warga kebanyakan yang tidak setuju kayak gitu Bang. Ya intinya takut terjadi hal tidak diinginkan, gitu aja sih gitu ya. Menurut warga sekitar ya. Akhirnya Paling cuman jalur itu cuma buat petani dan pedagang ya. Nah, karena juga kan itu banyak sayur-sayuran Bang situ. Oke. Pedagang paling hebat. Karena di laut itu lintas tuh cepet kayaknya Bang. Cuman treknya terjal gitu. Karena kalau lewat jalur sini pedagang yang di puncak juga cepet jalan gitu ya. emang Cuma agak naik Terjal, gitu. nanjak. Begitu tertutup juga sih. Nah, sebelum lu melakukan pendakian ini kan temen yang di situ ini si Akang ini sempat berpesan nih jangan sampai berhenti lama dari pos 1 sampai pos 6 ya. Gini, pesannya maghrib, udah habis maghrib. Dari pos 1 atau dari pos mana, intinya kita selama sampai ke pos 6 itu istirahat jangan terlalu lama gitu Bang. Dan gue juga nggak tahu ada apa gitu. Cuma gue udah paham kayak gitu Bang. Gitu. Pasti ada sesuatu ya kayak gitu ya. Dan ternyata benar nih apa yang lu alami itu. Yang gue alamin ya ternyata kita nggak sesuai dengan pesan si Mangnya ini gitu. Nah akhirnya ketemu malam juga ya dan Malam-malam. tetap beristirahat Banyak juga istirahat ya. yang lama. Apalagi kalau kita melakukan pendakian malam itu kan lebih banyak istirahat sih. Iya, sebenarnya sih gue nggak terlalu ini ya Bang. Tapi kan namanya ini ya kita. Ya bener Iya sih. sih. Namanya manusia Iya. pasti ada rasa capek, rasa lelah gitu ya. Nah di sini kan di awal mula cerita ketika lu mau ganti baterai headlamp ya. Nah ada temen lu yang ngelihat ternyata di depan lu ini ada sosok perempuan yang Jelas. Cuma kalau gue sih nggak ngeliat Bang. Cuma gue ngeliat yang gue bilang tadi tuh melintas Bang depan gue. Cuma gue posisi lagi nyari baterai, set gitu. Nah, berarti yang lu lihat cuma itu doang ya Bang ya? Sama yang di pos 8 itu. Iya. Enggak sebelum kejadian itu maksudnya. Oh iya. Lu yang ngelihat jelas itu cuma ada yang lewat doang. Melintas. Jadi si Agai ini yang niat jelas ngeliatin saya. Oke. Ngeliat perempuan yang pakai kebaya ini ya. Kebaya sama androk. Pucet, pokoknya tuh pucet, lemes gitu. Dan si Agai ngeliatnya itu pas banget di depan lu Bang. Makhluk itu. Saya dulu di bawah. Iya. Dia agak ke atas kan gitu. Jadi dia pas di depan saya berdiri gitu Bang. Kan gelap Bang itu, gelap banget Bang. Emang gelap banget kan. Dan tadi juga Bang Joy juga sempat ngeliat makhluk tinggi besar ya di belakang tinggi itu. besar itu jalan Bang, dari jauh di jalan Bang. Itu. Oke. Nyamperin gitu Bang.
Makanya Bang Joey, ayo buru kita jalan lagi gitu. Ya mungkin Bang Joey nggak panik, nggak takut ya karena udah biasa. Tapi kan Dia yang udah lain biasa. gimana Ya, ya kan? itu, Bang. Ya, itu dia. Karena kayak Bang Joey ini yang gua tahu, yang udah kenal dia seneng sama, maksudnya dia tuh sama horor itu dia kayaknya senang gitu. Dan juga tadi sempat bilang ya di perbincangan awal itu kan Bang Joey ini sering naik gunung sendiri. Sendiri Bang di situ Bang. Jalur situ udah berkali-kali Bang sendiri itu. Karena mungkin mencari sesuatu mungkin ya, kita nggak tahu ya. Bang Nggak tahu Joey. juga sih. Tapi kan setiap orang itu kan mempunyai misi dan ini tersendiri sih Iya, kalau naik gunung bener, itu. Ada yang hobi, ada yang buat nyari kayak gitu, ada yang buat lepas penat, tergantung orang itu sendiri ya Bang. Iya. Nah, tapi di puncak ini lu sempet ini nggak sih Bang? Apa maksudnya di area camp itu rame gitu tendanya? Cuma beberapa tenda Bang, mungkin sekitar 8 tenda gitu. Ada. Nah, berarti lu sampai di malam itu berarti Gua itu malam Jumat Bang. ya pasnya Malam Jumat jatuhnya itu, ya? malam Jumat Suro itu. Wah, pas banget sih ternyata. Iya. Kayak ya mau gimana lagi emang nggak tahu hari sih ini. ngajakinnya, kita besok aja malam Sabtu Suro katanya gitu. Oh iya. Saya udah aja Bang sekarang. Mendingan yang sekarang aja daripada nunggu besok, lebih parah sih. Jumat menurut malam gua. Sabtu Suro, malam Jumat Suro. Wah, gokil banget sih cerita pendakian lu pada di Gunung Cikuray di tahun 2021 ya. Iya, Bang. Tapi pas sampai puncak cerah kan ya, bagus ya. Alhamdulillah sih Bang. Cuma babinya Bonus, ini Bang. kalau puncak kalau di Cikuray itu babinya ya. Bagasnya ini Bang. Iya, Benar-benar galak banget semalaman kita nggak bisa tidur. Sama tuh porter. Tapi ada satu orang yang ngejagain Ada porter. tenda gitu ya. Karena ada orang jauh yang dari Medan, dia bawa porter, jadi ya emang tugas dia ya kan. Si Mang juga bilang, ya saya mah begini Bang nggak bisa tidur, emang udah tugas saya. Udah tugas suruh jagain gitu iya. ya. Supaya Apalagi udah kejadian 2 tenda yang seruduk robek, tenda tapi orangnya alhamdulillah aman gitu. Cuma tendanya aja. untung orangnya nggak kenapa-napa ya. Itu Dia Bang. pas Karena kayak ngerinya pas makanan di dalam dia lupa, bukannya lupa, harusnya di luar digantung gitu. Oke. Takutnya dia lagi di dalam diseruduk kan nggak efektif juga gitu kan. Kasihan juga di dalam. Ngeri juga sih Bang, baunya gede banget Bang. Iya sih emang gokil sih. Tapi pas perjalanan turun ini lu nggak ngerasain apa-apa ya Bang ya? Cuma ngelihat di pos 3 Terakhir doang. pos 3 Bang. Oke. Selama kadang Perempuan gue itu jalan nih. kalau dari atas sampai pos 3 masih bareng-bareng. Misahnya itu gue di pos 3 gue ditinggal, nggak ditinggal maksudnya. Maksudnya ya dua Dia orang emang ini jalan cepet duluan duluan, gitu ya. nungguin di pas perkebunan gue sama si Isan, karena si Isan itu pengen foto di situ di pohon yang gede. Ya mungkin dibilang angker kayaknya itu Bang, gitu kan. Nah, lu nggak sengaja ngelihat salah satu makhluk perempuan ya. Sosok perempuan di situ Bang yang merhatiin kita Bang, merhatiin saya gitu. Itu ngeliatin, makanya gue langsung gagal fokus juga moto ini teman gue gitu kan. Jadi gokil banget sih pendakian lu. Tapi ada keinginan lagi buat naik lagi Cikuray lewat situ. Cikuray kalau gue sih mungkin pengen nyoba lewat kayak via pemancar dan lainnya gitu. Karena kalau yang situ gue udah tahu ya, biasanya gue udah ngalamin lah kayak gini, tempat jalur via batu itu kayak gimana kayak gitu. Butuh lebih 2 kali tenaga ekstra mungkin ya. Lebih terjal di treknya ya. Ya bisa dibilang seperti ini sih Bang. Kalau buat pemula sih kayaknya Nggak recommended ya, jangan ya. ngeri sumpah itu Bang. Wah banyak pohon tumbang, masalah pohon tumbang nih, kalau pohon tumbang kecil gede-gede gitu, jadi kita ngolong, Iya, ngolong, terus kita naik, ngolong ngerangkak lagi di pohon yang tumbangnya gitu. Nah, sama pas malam itu kan lu sempet ngedenger suara kayak orang merintih kesakitan nih. Bukan kesakitan, ya itu ini Bang, nangis gitu Bang. Oke. Iya, menangis itu seperti gimana sih, sedih gitu Bang, sedih banget gitu kayaknya. Gimana sih kalau orang nangis sedih gitu Bang? Iya, mendramatisir gitu ya. Tapi yang denger bukan cuma lu aja nih, ada beberapa orang yang denger juga ya. Gua Agai, Bang Yoeng. Oke, nah si Iksan ini nggak denger nih. Dia kayaknya enggak, soalnya dia juga bilang enggak sih gitu. Cuma yang kayak kejadian yang aneh-aneh dia tahu yang saya, yang pas kaki saya tiba-tiba ada yang pegang gitu. Nah, tapi kan pas setelah lu tahu ini kan kenapa 3 orang ini bisa ngedenger suara itu pas udah di bawah base camp, mungkin udah cerita gitu ya. Sebenarnya gue juga lupa, tadi Bang Joeng tuh di tenda sempet ngobrol gitu, cerita di situ gitu kan. Cuma kita di base camp juga cerita lagi, kalau di situ kita nggak cerita gitu Bang. Nah, sama lu denger suara kayak ketawa kecekikan ini. Iya. Dan lu pasti lu yakin itu suara perempuan nih. Perempuan itu Bang. Oke. Itu suaranya ya gitu, suara kecil sama seperti yang kayak tadi nangis kecil. Menurut
omong-omongan orang dulu kan kalau suara kecil Nah, gitu dekat kan gitu, dekat dekat ya. kita gitu, sekitar Beda kita dengan gitu. suara yang kalau kenceng malah jauh kelihatan kedengerannya gitu ya. Karena emang posisinya gelap ya bang, gelap banget. Udah samping kita emang benar-benar jalur tuh kecil bang, jadi pohon-pohon aja. Namanya jalur orang yang jarang dilewatin jadi ya itu mungkin masih begitu tertutup, sih. kayak tertutup gitu gitu. rapet ya. Lagi dan lagi gangguan teror selalu menghadang ketika pendakian nih. Tapi lu berpikir nggak sih bahwa saja pendakian kali itu ada yang salah nggak nih tentang diri lu? Kenapa lu bisa diganggu kayak gitu nih bang? Ya kayaknya sih waktu pas Cikuray itu mungkin karena gua nih, temen gua nih si Bang Joy ini ya. Nah lupa juga nih gua buat nyampein itu bang. Jadi emang dia itu bawa rokok bang, kayak rokok pego dengan merah gitu. Jadi setiap emang gue yang aneh tuh bang buat apa gitu, gue lupa tuh bilang itu. Jadi setiap pos dia bikin rokoknya, disuntik rokok tinggal. Oke. Gitu. Kayaknya kalau Bang Joy gue udah tau lah orang kayak gimana. Mungkin kayak udah Dia paham lah ya gitu. sama yang horor-horor itu gila, dia kalau mau ke gunung itu selalu ngajakin dia kita berdua aja. Gak pernah mau ramean ya bang Joy ini ya. Dia gak mau. Gua Lebih suka kesunyian aja gitu ya. berdua sama dia. Waktu Lebih itu. suka tempat-tempat yang sunyi sepi gitu Iya. mungkin ya. Oke nih bang, thank you banget nih bang, lu udah kedua kalinya berbagi cerita lu nih di besok pagi nih. Dan sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya pesan kan buat teman-teman semua bang? Ya, pesan saya buat teman-teman ya ketika kita ingin ke gunung gitu kan, atau apalagi misalnya kita belum tahu nih jalur treknya gitu, terus misalnya gunung mana yang kita tuju gitu, ketika itu kita tidak ada yang memimpin dalam arti orang sekitar situ, atau kita mencoba-coba gitu ya, walaupun kita ada yang kenal juga, kita pikir-pikir aja dulu sebenarnya. Kalau bisa pikir-pikir dulu gitu kan, untuk memikir-mikirnya, apalagi ada pesan-pesan dari orang sekitar gitu kan. Kalau bisa Jangan kayak gitu ya, jangan yang jalur resmi aja gitu ya. Jalur yang benar-benar biasa kita udah disiapkan jalurnya, ada base camp di situ gitu bang. Jadi ya pesan saya, dan juga ya itu, setiap ada gangguan apapun itu, setiap perjalanan kita di hutan, di alam bebas, ke gunung, ya jangan pernah lupa sama yang Maha Kuasa aja gitu, bahwa Selalu berdoa ya. berdoa aja, yang penting kita selalu berdoa, minta lindungannya, ya insya Allah kita aman, baik-baik aja. Oke, mantep banget sini. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Jaki ya Bang ya, karena waktu udah menunjukkan pukul berapa nih, 2:30 pagi ya. Tuh. Oke. Udah pada merah. Makanya nih malah udah kayak Tuan Crab merah dibakar gitu. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Bang Jaki. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.